2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ayo. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Siap belajar hari ini? Siap. Ya, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ibu mau bertanya, minggu kemarin belajar apa? Larutan penyangga. Apa itu larutan penyangga? Larutan bisa. Makan satu dong. Saya dulu. Ya. Larutan yang mampu mempertahankan pH. Ya, jadi larutan penyangga yaitu larutan yang dapat mempertahankan pH jika ditambah sedikit Air. Iya. Nah, berarti ada kaitannya tentang tadi nyebut apa, asam dan Basa. Sekarang Ibu review lagi. Asam itu apa ya? Asam itu ciri-cirinya. pH-nya kurang dari 7. Ya, pH-nya kurang dari 7. Merah rambut biru. Ada ada ion yang ketiga Memerahkan lakmus biru. nanti lakmus biru berubah jadi Merah. ya, terus Rasanya asam. Kecut, Dana. Kecut. terus ini kan ya Asam. selain asam tadi kalian nyebut apa? Basa. Ya, basa. Ciri-cirinya basa biar nggak iri. pH lebih dari 7. Ya, pH-nya lebih dari 7. Kedua, Ada ohamin. Ada ion ohamin. Selanjutnya, Membirukan lakmus merah. lakmus merah berubah jadi Biru. Rasanya pahit kayaknya. itu ciri-ciri dari asam dan basa. Nah, kan kita misalnya disediain larutan. Terus kita mau tahu larutan itu bersifat asam atau basa. Identifikasi pakai apa? Kertas lakmus. Ya, pertama pakai kertas lakmus. Tapi kalau pakai kertas lakmus, bisa tahu nggak kita pH-nya berapa? Enggak. Nanti kita kalau mau tahu pH-nya berapa pakai apa? pH meter. Selain pH meter. Indikator universal. Di sini Ibu akan melakukan demonstrasi tentang kapasitas larutan penyangga dengan menggunakan ini yang namanya indikator universal. Jadi di sini ada trayek warnanya. Jadi nanti ketika kalian memasukkan atau mencelupkan si indikatornya, kalian akan mendapatkan perubahan warnanya. Nah, dari perubahan warnanya itu kalian identifikasi dia berada pada pH berapa. Nah, sekarang Ibu butuh satu orang deh maju buat bantu Ibu demonstrasi. Siapa yang mau? Apa Ibu tunjuk? Tunjuk. Ya, bentar ya. Kita bikin tabel pengamatannya dulu. Ya, Ibu juga butuh satu orang buat nulis. Yaudah, Eva nulis bantu Ibu, terus Leli coba bantu Ibu buat melakukan demonstrasinya. Jadi nanti Eva oh ya, di sini Ibu punya apa nih? Ada tabung Reaksi. terus ada Dan raknya. Gelas kimia. Harus ada gelas kimia. Ibu juga bawa pipet. Pipet. Terus ada batang Pengaduk. Tadi yang udah Ibu tunjukin apa? Indikator universal. Di sini Ibu gunakan larutannya natrium hidroksida. Bisa tolong ditulis natrium hidroksidanya sini. NH4OH dan NH4
Amonium klorida. Nah, sebelumnya bertanya dulu, larutan penyangga. Ini larutan penyangga apa? Asam lemah dan asam konjugatnya atau garamnya. Sekarang basa lemahnya yang mana? Iya, basa lemah sama asam konjugatnya. Asam konjugatnya yang mana? NH4. NH4. Ya, berarti kita di sini gunainya amonium hidroksida sama amonium klorida. Ada yang 0,1 molar, yang satu lagi 0,01 molar. Ya. Sekarang Leli bantu ibu yang 0,01 molar dicampurkan ke ininya bareng. Dicampur ya semuanya. Yang 0,1 sama 0,1, yang 0,01 sama 0,01 ya. Bisa dicampurkan. Setelah dicampurkan, bisa kita kocok. Nih, diaduk ya. Berarti kalian mengerti ya? Sudah diaduk. Sudah diaduk. Kita cek pH-nya. pH-nya ambil Leli 1, ibu 1. Ingat ya, Leli yang 0,01, ibu yang 0,1. Celupin sampai ini. Nah, udah dapet pH-nya. pH-nya berapa? pH buffer berapa? 7. Iya, ini 7 ya. Yang punya Leli berapa? Oh iya ininya 7 juga. Ya 7. 7. Udah berarti pH awalnya 7 ya. Ingat semua pH awalnya 7. Sekarang kan kita mau tahu kapasitasnya, daya tahan dia tuh dalam mempertahankan pH berapa. Berarti kita harus ada pengganggunya. Nah, ibu bawa pengganggunya itu ada NaOH natrium hidroksida 0,01 molar yang akan ditambahkan ke larutan penyangganya setiap 2 tetes. Semuanya ditambahin 2 tetes. Yang 0,1 ditambahin 2 tetes. 1, 2. Yang 0,01 juga 1, 2. Bisa diaduk lagi. Ya. Sudah diaduk lagi, kita cek lagi pH-nya. pH-nya masih stabil kan? Coba dilihat. Masih 7. Ya. Coba yang itu 0,01 masih 7 ya. Emma bisa tulis. NaOH-nya 2 tetes. pH-nya ya, pH-nya 7 masih 7. Terus kita tambahin lagi. Tambahin lagi 2 tetes. Kita mau tahu dia bertahan sampai volume berapa. Bisa diaduk lagi. Dicek lagi. Ini penambahan 4 tetes. Masih 7? Masih. Berarti yang ibu berapa? 0,1 molar masih 7, yang 0, masih 7. Ya, terus kita tambahin lagi. Masih tambahin 2 tetes. 1, 2. Yang ini juga 1, 2. Bisa diaduk lagi. Kita cek lagi pH-nya. Masih 7? Masih ya. Coba yang Leli. Masih 7, Bu.
Iya. Ya, tadi udah berapa tetes? 6 tetes. Tambahin lagi, kita tambahin lagi. Masih 2 tetes. Terus yang ini diaduk lagi. Dicek lagi pH-nya. Ya. Ini penambahan 2 tetes lagi, berarti 8 tetes. Ya, ini yang 0,01 udah berubah. Jadi 8 ya enggak? Iya, lebih itu nih, Ya. lebih hitam. Dan yang 0,01 udah berubah jadi 8. Berarti kita yang pH-nya. ya pH-nya yang 0,1 masih 7. Kita terus tambahin lagi. Berarti yang 0,01 sudah ditambahkan NaOH berlebih pada saat berapa tetes? 8 tetes. Berarti udah. Kita tambahin lagi. Tambahin lagi yang 0,1. Diaduk lagi. Ya, dicek lagi yang 0,1. Masih? Masih 7, coba lihat. Masih 7 kan? Ya, Bu, masih 7. Masih 7. Berarti udah berapa tetes? 10 tetes. Terus ditambahin lagi. 1, 2. Udah berubah belum nih ya? Bisa lihat masih 7? 7 apa udah berubah drastis? Masih kan? Iya, iya, Deh, iya. masih 7. Terus lagi tambahin lagi, 2 tetes lagi. 1, 2. Udah, coba Leli. Sambal Leli berubah nggak? Masih sama, Bu. Masih 7 apa udah 8 coba? Udah berubah ya? Coba Leli tunjukin sama temen-temennya. Coba dari lihat tuh. Dikit lagi 8. Dikit lagi 8. Berarti belum berubah drastis kan? Ya. Coba lagi 2 tetes lagi. 1, 2. Udah berapa tetes itu? 18 tetes. Dicek lagi. Nah, udah berubah? Coba tunjukin sama temen-temennya. Udah jadi 8? Udah. Nah, udah berubah. Nah, berarti dari 7 ke 8 udah berubah secara drastis. Terima kasih Leli. Nah, dari hasil pengamatan itu ada yang bisa membaca hasil pengamatannya berdasarkan kapasitas larutan penyangganya? Ya? Kapasitas penyangga, Bu. Ya, kapasitas penyangganya gimana? Berarti Yang lebih tahan yang ini, yang konsentrasinya ini ya. Ya, Lebih berarti besar. yang memiliki konsentrasi lebih Tinggi. tinggi memiliki kapasitas penyangganya lebih Besar. Karena ada yang tahu kenapa? Karena konsentrasinya Karena ya udah diibaratkan gini. Karena jumlah mol di dalam larutan yang 0,1 molar itu lebih banyak daripada 0,01 molar, sehingga dia daya tahannya, daya pelindungnya lebih Banyak. besar. Jadi ibaratkan ada benteng, ada pasukannya. Nah, pasukan si 0,1 tuh lebih besar, lebih
datang, berarti dia lebih Kuat. lebih kuat kan untuk menahan masuknya si musuh ke dalam benteng. Kita ibaratkan tadi bentengnya Jumlah mol. larutan penyangganya, pasukannya jumlah molnya, pengganggunya musuhnya. Ya, bisa udah dapat? Iya, Iya. Bu. Nah, untuk reaksinya tadi kita ada apa? Larutan penyangga basa lemah. apa? Amonia, hidroksida. Reaksinya timbangan membentuk ion sama amin. Nah, sekarang itu tanya lagi. Tadi Ibu menambahkannya larutan apa? Asam atau basa? Basa. Masih ingat reaksi apa itu? Basa? Timbangan. Ketika Ibu tambahkan basa, kira-kira dia timbangannya bergeser kemana? Ke kanan. Berarti dia bereaksi dengan CN4 ditambah dengan Oh. membentuk si NH4. Ini kan? Iya. Ya, reaksi jadi Kalau nambahin OH bergesernya ke sana. ya, benar kan? Iya, produk. Karena si pereaksinya ditambahkan berlebih. Lagi. Tapi ketika itu tambahkan asam, Dia ke reaksi. Ke kan bergeser, Diikat kan, tetap H diikat. plusnya yang bereaksi dengan apa? Dengan si OH-nya. Jadi ketika Ibu tambahkan, ya ini yang reaksi atas itu buat reaksi larutan penyangga secara keseluruhannya. Nah, sedangkan ini di penambahan basanya. Tapi ketika Ibu tambahkan asam, dia bergeser ke situ, ke reaksi itu sendiri. dia bereaksi dengan si OH-nya OH-nya membentuknya jadi H2O. Sehingga reaksinya bergeser ke Kiri ke kiri. reaksi itu sendiri. Ya, udah bisa yang ke timbangan? Udah. Sekarang siapa yang bisa narik kesimpulan? Larutan dari kapasitas larutan penyangganya. Ayo, Ayo Asel. coba Antik deh, tarik kesimpulannya. Tiap larutan penyangga memiliki kapasitas tertentu berdasarkan jumlah mol komponennya. Iya, jadi setiap larutan yang memiliki jumlah molnya berbeda memiliki kapasitas larutan penyangga yang berbeda juga, memiliki daya tahan yang Beda-beda. Ya. Tadi kalau yang ketimbangan ketika ditambahkan reaksi berlebih akan bergeser ke Produk. tapi ketika si reaksi dikurangi akan bergeser ke Reaksi itu sendiri. Ya, udah pintar. Berarti udah banyak ilmu yang didapatkan? Ya.